Hai teman-teman semua, apa kabar nih kalian hari ini? Kali ini saya akan membuat pie keju yang super duper lumer di mulut. Dan ini bakalan jadi hidangan terspesial kalian saat berkumpul bersama keluarga. Atau kalian pun ingin jadikan ini sebagai ide jualan, boleh juga. Oke teman-teman, ikuti terus bagaimana saya mengolahnya ya. Terima kasih sudah setia di channel Bu Kinara. Terima kasih untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Sehat selalu untuk kalian semua. Langsung saja kita ke proses awal. Pertama-tama persiapkan tepung terigu sebanyak 20 sendok makan ya teman-teman. Kemudian tambahkan 50 gram gula halus. Dan tambahkan juga susu bubuk sebanyak 20 gram. Lalu tambahkan juga 1 butir kuning telur dan vanili cair 1 sendok teh. Kemudian tambahkan 100 gram margarin, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Untuk semua bahan dan takarannya nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Mohon maaf, saya langsung memakai tangan tanpa dibungkus dengan sarung plastik ya teman-teman, karena saya tidak nyaman bekerja menggunakan sarung plastik. Tetapi saya sudah pastikan tangan saya cuci bersih. Nah, setelah kalis seperti ini, diamkan sebentar sambil oles-oles loyang cetakannya seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai loyang pie yang bisa dilepas ya teman-teman untuk alasnya. Jadi sekarang kita masukkan dan cetak adonan pie-nya ke dalam loyang. Untuk ukuran loyangnya saya pakai ukuran 16 dan ukuran 20 ya teman-teman. Untuk ketebalan dan tipisnya adonan yang kalian masukkan ke loyang sesuaikan selera saja ya. Nah, atur sedemikian rupa adonan ke dalam loyangnya, sesuaikan dengan kreasi kalian. Nah, ini sudah selesai, kedua loyang sudah terisi dan adonan pun sudah habis. Pas ya teman-teman untuk size ini dengan takaran bahan tadi. Kemudian setelah semuanya rata ke dalam loyang, lanjut tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu ya teman-teman. Ini dimaksudkan agar kematangannya bisa sempurna. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang lanjut kita persiapkan masukkan ke dalam oven kisaran 10-15 menit saja di tahap awal ini ya teman-teman. Sambil menunggu jeda waktu ngoven, sekarang kita persiapkan untuk isiannya atau flake kejunya ya teman-teman. Pertama-tama persiapkan 2 butir telur, tapi 1 kita pakai putihnya, yang 1 kuningnya saja. Kemudian kocok dan masukkan 3 sendok makan maizena, kocok kembali hingga tercampur merata, lalu sisihkan. Kemudian lanjut di tempat yang berbeda, di wadah yang berbeda, kita persiapkan 120 ml susu cair. Kemudian tambahkan juga sebanyak 4 sendok makan gula pasir. Dan di sini saya menambahkan whipped cream cair sebanyak 120 ml. Ini opsional ya teman-teman, kalian boleh pakai, boleh tidak. Kemudian ini saya pakai keju quick melt setengah batang, parut masukkan ke dalamnya. Lalu sekarang aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan campuran telur dan maizena tadi ya teman-teman ke dalamnya. Aduk menjadi satu hingga tercampur merata. Kemudian sekarang kita panaskan ya teman-teman.
Usahakan saat memanaskan flanya pakai api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk terus ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar mengental dan blebeb-blebeb gitu teman-teman, sampai benar-benar mendidih gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang dinginkan. Sambil menunggu, kita keluarkan kulit pie-nya yang sudah di oven tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut, sekarang tuang flanya di atas kulit pie-nya ya. Ratakan, sesuaikan selera seberapa banyaknya. Yang pasti ini bagi menjadi 2 loyang ya teman-teman, karena saya persiapkan kulit pie-nya 2 loyang. Kemudian sekarang atasnya lagi, atas flanya saya beri parutan keju cheddar ya teman-teman. Pakai secukupnya, sesuaikan selera kalian saja. Kalian juga bisa pakai buah-buahan atau choco chip, kismis dan lain-lain, sesuaikan ya. Untuk toppingnya bebas. Lalu lanjut, masukkan ke dalam oven sampai keju atasnya sedikit mengering. Keluarkan kembali, lalu oles-oles dengan menggunakan kuning telur ya teman-teman. Nah, seperti ini agar lebih cantik dan menarik aja. Tapi kalaupun tidak juga tidak masalah teman-teman ya. Kemudian baru masukkan kembali ke dalam oven. Tunggu hingga benar-benar kering dan matang sempurna. Nah, ini sudah matang dan sudah kering, pie-nya sudah siap disajikan teman-teman. Nah, itu bukan gosong ya teman-teman di bagian pinggir-pinggirnya itu, karena kena olesan kuning telur jadi warnanya seperti itu. Tapi tidak gosong dan tidak pahit. Setelah loyang dingin, kemudian lepas dari loyangnya, taruh di atas piring saji, lalu hidangkan. Dihidangkan selagi hangat, ini nikmat. Dihidangkan saat dingin pun ini terasa seger banget teman-teman. Apalagi kalau kalian tambahkan dengan topping buah-buahan ya teman-teman. Jadi saat masuk dalam kulkas, kita keluarkan lalu kita santap, itu benar-benar seger banget. Oke teman-teman, resep pie keju lumer sudah selesai. Dan saatnya kita sajikan ya teman-teman. Resep pie susu keju yang benar-benar lumer ini sangat recommended banget ya teman-teman. Ini resepnya benar-benar simple dan bisa banget dengan bahan seadanya, tanpa ribet-ribet, tanpa perlu banyak tenaga, dan ini sudah bisa dihidangkan sebagai hidangan yang spesial untuk keluarga saat kalian sedang berkumpul, ngeteh, ngopi, atau mungkin saat ada pertemuan. Bisa juga ini sebagai ide jualan. So, selamat mencoba ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya coba potong, kalian bisa lihat di dalamnya. Dan wow, lumer banget ya teman-teman. Ini spesial banget dan recommended banget pokoknya. Oke teman-teman, saya coba makan ya. Cicip sedikit. Kejunya benar-benar ngeju banget. Buruan dah pokoknya coba ya teman-teman. Selamat mencoba sekali lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah setia di channel Bu Kinara. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir. Dan sampai bertemu di next video. Coba lihat baliknya teman-teman. Tidak gosong ya? Oke, ini sangat recommended.
Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa juga selalu bersyukur. Bye.